Perkenalkan, nama saya Nini Triani, NIM 3119111114, kelas A sore PBSI. Di sini saya akan menganalisis kajian morfologi dan kajian sintaksis. Saya juga akan mengkaji bahasa daerah Kalbar, yaitu Dayak Kendawangan. Sebelum saya akan menyebutkan kosakata, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kajian morfologi. Kajian morfologi merupakan cabang dari linguistik yang mengkaji tentang kata dan proses pembentukannya, bentuk bahasanya dan pengaruh perubahan bentuk, bahasa pada fungsi dan arti kata, serta mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Istilah morfologi dalam bahasa Jepang dikenal dengan satuan Keitairondan. Di sini saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Dayak Kendawangan, kelas kata. Yang pertama, kosakata bahasa Indonesia pusing, kosakata bahasa Dayak Kendawangan lipang, kelas kata kata kerja. Yang kedua, kosakata bahasa Indonesia sakit, kosakata bahasa Dayak Kendawangan baji, kelas kata kata kerja. Yang ketiga, kosakata bahasa Indonesia anjing, kosakata bahasa Dayak Kendawangan kuduk, kelas kata kata benda. Yang keempat, kosakata bahasa Indonesia cecer, kosakata bahasa Dayak Kendawangan tanggal, kelas kata kata kerja. Yang kelima, kosakata bahasa Indonesia lalat, kosakata bahasa Dayak Kendawangan langau, kelas kata kata benda. Yang keenam, kosakata bahasa Indonesia timun, kosakata bahasa Dayak Kendawangan belungka, kelas kata kata benda. Yang ketujuh, kosakata bahasa Indonesia pintu, kosakata bahasa Dayak Kendawangan lawangan, kelas kata kata benda. Yang kedelapan, kosakata bahasa Indonesia palu, kosakata bahasa Dayak Kendawangan tukul, kelas kata kata benda. Kosakata bahasa Indonesia daun ubi, kosakata Dayak Kendawangan pucuk menggala, kelas kata kata benda. Yang kesepuluh, kosakata bahasa Indonesia pembangkang, kosakata bahasa Dayak Kendawangan pelawan, kosakata kelas kata kata sifat. Setelah itu saya akan menjelaskan pengertian tentang sintaksis. Di sini sintaksis secara umum adalah studi dan aturan dari hubungan kata satu sama lainnya sebagai penghayutan gagasan dan sebagai bagian dari struktur kalimat. Lebih singkatnya, pengertian sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan timbal balik antara kata-kata, fase-fase, klausa-klausa, dan kalimat. Di sini juga saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Dayak Kendawangan, analisis fungsi. Yang pertama, kosakata bahasa Indonesia kepala peni pusing, kosakata bahasa Dayak Kendawangan kepala peni lipang karena kurang darah, analisis fungsi peni subjek, lipang predikat, kurang darah keterangan. Yang kedua, kosakata bahasa Indonesia peni sakit perut, kosakata bahasa Dayak Kendawangan per peni baji karena kebanyakan makanan yang pedas, analisis fungsi perut peni baji subjek, kebanyakan makanan yang pedas keterangan. Yang ketiga, kosakata bahasa Indonesia anjing itu menggonggong, kosakata bahasa Dayak Kendawangan kuduk itu menggonggong karena melihat hantu, analisis fungsi kuduk subjek karena melihat hantu keterangan. Yang keempat, kosakata bahasa Indonesia uang peni cecer, kosakata bahasa Dayak Kendawangan
uang penny tanggal di saat dalam perjalanan. Analisis fungsi, uang penny subjek, tanggal dalam perjalanan keterangan. Yang kelima, kosakata bahasa Indonesia lalat itu hinggap. Kosakata bahasa Dayak Kendawangan lalat itu hinggap di makanan penny. Analisis fungsi, lalat subjek hinggap di makanan keterangan. Yang keenam, kosakata bahasa Indonesia timun itu sudah matang. Kosakata bahasa Dayak Kendawangan belungka itu matang dan siap dipanen. Analisis fungsi, belungka subjek sudah siap dipanen keterangan. Yang ketujuh, kosakata bahasa Indonesia pintu itu sudah ditutup. Kosakata bahasa Dayak Kendawangan lawangan itu ditutup karena sudah malam. Analisis fungsi, lawangan subjek ditutup karena sudah malam keterangan. Yang kedelapan, kosakata bahasa Indonesia penny membeli palu. Kosakata bahasa Dayak Kendawangan penny diminta membeli tukul oleh ayahnya. Analisis fungsi penny subjek diminta membeli tukul oleh ayahnya keterangan. Yang kesembilan, kosakata bahasa Indonesia daun ubi sudah siap untuk dimasak. Kosakata bahasa dalam Dayak Kendawangan pucuk menggala itu sudah siap untuk dimasak oleh penny. Analisis fungsi, pucuk menggala subjek sudah siap dimasak oleh penny keterangan. Yang terakhir, kosakata bahasa Indonesia penny sering pembangkang. Kosakata bahasa Dayak Kendawangan penny sering pelawan orang tuanya. Analisis fungsi, penny subjek pelawan orang tuanya keterangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.